Oke, ini baru di kebun anggur riset. Ini pohon sekarang berumur 4 bulan kurang 3 hari. Ini pertumbuhannya seperti ini. Ini untuk hari ini kita akan mengenal pembuahan potes pucuk. Jadi apa itu potes pucuk? Apa itu efektif untuk pohon atau tidak? Jadi pembuahan itu ada dua macam, bisa memakai pruning langsung dan bisa metode potes pucuk. Nah, untuk potes pucuk itu bisa dikategorikan seperti axle break. Jadi kita memotong pucuknya. Jadi penghentian nutrisi di ujung pohon itu akan memicu untuk tumbuhnya bunga. Nah, seperti ini potes pucuk itu seperti axle break. Jadi kita stop nutrisi di atas, dia keluar tunas baru dan bawa bunga. Jadi untuk ranting-ranting dari batang air kecil-kecil ini, kalau mau dipotes pucuk, misalnya dipotong seperti ini, itu namanya potes pucuk. Dia bisa berpeluang bawa bunga juga. Jadi nggak harus pruning di bawah. Jadi kalau pruning itu dari bawah sini, dipotong di sini, itu namanya pruning. Kalau untuk di ujung-ujung itu kita pangkas dan keluar bunga seperti itu bisa dikategorikan potes pucuk. Nah, ini seperti ini ya. Kita lihat dari atas. Ini keluar bunga-bunga seperti ini. Seperti itu efek dari axle break. Jadi ketika kita penghentian nutrisi di sini dan keluar bunga, itu bisa dikategorikan kalau kita pelihara itu adalah pembuahan dari potes pucuk. Nah, seperti ini. Jadi ujung-ujung dari tunas-tunas air di sini kita potong untuk keluar bunga. Itu namanya potes pucuk. Jadi keuntungannya kalau kita melakukan axle break atau potes pucuk di ujung pohon, itu pohon lebih mudah berbuah. Jadi karena nutrisinya itu di pucuk, dia mengalirkan nutrisi dari ranting tersier ini dari bawah, dan ketika keluar, dia nutrisinya dibawa semua ke atas dan menghasilkan bunga. Jadi keuntungannya adalah pohon lebih cepat berbunga. Nah, seperti ini termasuk potes pucuk. Jadi axle break harusnya untuk kondisi ini dibuang bunganya kalau kita mau pruning total. Tapi karena kita untuk validasi, kita pelihara 1 dan 2 dompol aja untuk satu pohon. Sebetulnya banyak sekali keluar bunga di sini. Ini jenis Nelson Muscat. Ini Catalonia, itu Tamaki, semua keluar bunga di atasnya. Sebagian kita pelihara 1 sampai 2 dompol untuk kita uji validasi biar nunggu sampai matang, biar kita tahu bentuk validnya seperti apa. Di sini ketika dipotes pucuk pada keluar bunga semua. Ini ada Samurai, itu Andre 53, Urum, Doneski, semua keluar bunga. Jadi sebetulnya membuahkan anggur itu gampang dengan metode apa saja bisa. Hanya potes pucuk ini mempunyai satu kelemahan. Jadi kelemahannya adalah nanti ujungnya akan terlalu panjang. Jadi karena di atas sana otomatis ujungnya terlalu panjang, jadi pengaturannya susah dan efeknya adalah pohon jadi acak-acakan. Jadi kalau kita pruning kan di bawah sini dipotong, rantingnya akan tetap rapi naik. Tapi kalau di potes pucuk karena bunganya di atas, otomatis kita harus pelihara daun juga di atas. Jadi efeknya di atas, daun nanti akan banyak sekali dan susah untuk diatur. Yaitu kelemahan dan keuntungannya. Jadi keuntungannya mudah untuk berbuah, tapi kelemahannya pohon jadi acak-acakan. Nah, itu banyak sekali keluar bunga juga. Kita melakukan proses axle break atau bahasanya dipotes. Ini jenis Doneski.
Jadi kalau kita pelihara, nanti otomatis rantingnya di sini akan menjalar panjang dan pohon akan susah diatur. Nah, kalau saya solusinya seperti ini, nanti saya akan tetap melakukan pruning pendek. Jadi dipotong bagian pendek di bawah sini. Nanti kita pruning pendek di sini. Nanti bisa short atau medium. Tapi untuk menunggu uji validasi, saya akan menyisakan 1 atau 2 dompol di setiap pohonnya. Jadi biar yang satu ranting acak-acakan nggak apa-apa, tapi untuk ranting yang lainnya kita rapikan. Kita cuma pelihara 1-2 dompol saja. Itu juga nutrisi tidak terlalu tersedot untuk persiapan pembuahan pruning, tapi kita tetap bisa menunggu buah dan bisa mendapatkan kevalitan dari pohon. Jadi karena di sini memang banyak yang jenis baru, kita uji kevalitannya dengan dipotes pucuk itu keluar 1-2 dompol. Nanti setelah matang dan untuk pohonnya udah diisi generatif, langkah selanjutnya adalah kita pruning total. Jadi semuanya akan dipotong. Jadi untuk sementara kita pelihara dulu 1-2 dompol. Nah, teman-teman yang bingung membuahkan dan rantingnya banyak atau tunas airnya banyak, kalau space atau tempatnya besar, misalnya sistem para-para, jadi bisa melakukan metode potes pucuk seperti tadi. Jadi cukup ujung-ujungnya dipotong dan sebelumnya diisi pupuk generatif, maka peluang pohon untuk menghasilkan buah itu lebih besar. Jadi terutama pemula jika ingin membuahkan dengan potes pucuk bisa dilakukan hanya dengan memotong ujung-ujungnya saja. Itu bunga-bunga juga bermekaran di atas. Jadi membuahkan anggur itu gampang, pakai metode apa saja bisa, dengan pupuk yang kita isikan sebelumnya untuk nutrisi pohon dan pohonnya dirawat, maka bisa berbuah dengan bagus. Ini yang di sini jenis Tamaki, ini varian Jepang. Ini genjah sekali ternyata dengan kita melakukan essel break atau penghentian nutrisi di atas pada keluar bunga. Kita pelihara 1 atau 2 dompol saja sambil nunggu persiapan untuk ranting ini biar cepat besar. Jadi kesimpulannya untuk metode potes pucuk itu sangat mudah dibuahkan. Hanya kelemahannya pohon jadi acak-acakan. Yaitu bisa jadi pilihan untuk teman-teman, kecuali teman-teman bisa mengatur ranting percabangannya, maka metode potes pucuk ini juga bisa diterapkan terutama bagi pemula yang sulit membuahkan anggur. Tinggal potes saja, nanti ketika keluar bunga rantingnya dirapikan. Jadi gampang sekali. Efeknya itu tadi, ketika kita tahu cara mengaturnya, pohon bisa diatur sedemikian rupa biar rapi. Jadi kita cuma untuk sementara metode ini untuk uji kevalitan biar berbuah sampai matang dulu. Ketika udah valid, kita akan pruning total semua. Nah, kesimpulannya menurut saya kalau untuk sistem tralis seperti ini kurang cocok untuk metode potes pucuk karena pengaturannya dari ranting berdiri, jadi pasti acak-acakan. Tapi kalau untuk sistem para-para bisa dilakukan karena posisinya rantingnya tidur, jadi pengaturannya lebih enak. Jadi tralis kita lakukan untuk pruning total dan para-para bisa dilakukan untuk potes pucuk. Jadi teman-teman bisa memilih sendiri caranya seperti apa. Tapi untuk cara pembuahan yang optimal anggur tetap dilakukan dengan pruning, karena untuk pengaturan pohonnya ke depannya jadi rapi dan enak tertata. Jadi itu pilihan. Oke, terima kasih. Salam Jogja Anggur.